warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirga Ditama. Untuk yang pertama saya akan mensimulasikan kondisi di mana terjadinya loss update. Nah, loss update itu kondisi ketika update itu mengalami penumpukan di mana update pertama tertumpuk oleh kondisi update kedua gitu. Jadi untuk pertama kita lihat dulu datanya seperti apa ya. Kita bisa masukkan aja query select di mana kita men-select first name dari karyawan, dari tabel karyawan dengan nomor karyawan itu 10.001. Nah, kita enter. Oke, nama first name-nya adalah Georgi. Nah, kita lakukan juga hal yang sama di sini. Oke. Nah, nama first name-nya juga Georgi. Nah, di sini kita bisa langsung mencobanya dengan mengganti nama Georgi ini dengan nama Fabrizio menggunakan query ini, query update. Nah, kita langsung copy paste aja seperti ini. Nah, kita enter. Oke, successful. Nah, lalu sama, lalu kita commit juga biar benar. Oke, successful. Nah, dan kita lakukan kita masukkan query ini yang satu ini dimana mengupdate nama dari Georgi menjadi Giovanni di terminal kedua. Nah, kita update. Nah, lalu kita commit juga. Nah, sudah terjadi dua kali update di dua terminal yang berbeda. Nah, tapi ketika kita lakukan pengecekan data, maka dia akan memunculkan hasil update di mana update kedua, di mana hasil update pertama itu akan menghilang, akan tertimpa. Makanya kondisi ini disebut loss update gitu. Misalnya kita select. Nah, dia akan memunculkan nama Giovanni sesuai dengan query update yang kedua. Oke. Nah, gitu ya. Saya akan memsimulasikan mensimulasikan kondisi uncommitted data, di mana data terbaca padahal belum di-commit sama sekali gitu. Nah, oke, contohnya ada ini. Kita pertama ambil dulu, cek dulu isi datanya seperti apa. Oke, kita cek. Kita cek di sini. Oke, nama first name-nya adalah Georgi dan last name-nya adalah Vasilo. Nah, di sini kita akan memperbarui datanya. Dengan nama depan yaitu Alfonso. Nah, oke. Kita memperbarui datanya dengan nama depan Alfonso. Kita perbarui. Nah, lalu kita cek lagi dicek lagi menggunakan select, maka yang akan terjadi adalah nama depannya itu sudah berubah, padahal untuk query tadi itu belum di-commit sama sekali, yang dimana seharusnya nama depannya itu belum berubah menjadi Alfonso. Jadi yang benar itu yang di sini. Nah, ketika kita commit, nah sedangkan di sini itu benar karena emang belum, query yang di sini tuh belum di-commit sama sekali. Jadi emang seharusnya hasilnya itu Georgi, masih Georgi. Nah, ketika kita rollback, nah, dan lalu kita lakukan pengecekan data, maka namanya akan balik ke Georgi karena query tadi tidak jadi di commit, di mana query tadi itu di undo lah istilahnya gitu. Nah, jadi itu contoh kondisi uncommitted data. Oke, yang ketiga saya akan mensimulasikan kondisi unrepeatable rate. Nah, di sini unrepeatable rate ini adalah kondisi di mana dari query membaca data yang sama tapi dengan hasil yang berbeda. Nah, oke, kita contohin. Jadi kita pertama lakukan select dulu first name untuk mengecek datanya. Kita ambil dulu query-nya, dimana kita mengambil first nama depan dan nama belakang dari salah satu pegawai. Oke, kita select. Nah, di sini namanya adalah Georgi Vasilo. Nah, lalu kita lakukan update tapi di terminal kedua kita. Nah, dengan nama
first name kita ubah menjadi Giovanni. Nah, lalu kita enter, lalu kita commit juga. Nah, kita balik lagi ke terminal 1, kita lakukan hal yang sama, yaitu mengecek isi datanya dan then. Nah, di sini first name itu berubah menjadi Giovanni, padahal kita menggunakan query yang sama di terminal 1. Nah, itu adalah unrepeatable read gitu. Oke. Yang terakhir saya akan mensimulasikan phantom reads, di mana phantom reads ini memiliki kesamaan dengan unrepeatable reads, di mana perbedaannya itu terletak di kalau unrepeatable reads itu mengalami perubahan di dalam isi data, phantom reads mengalami perubahan di jumlah data alias di row datanya. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Nah, jadi kita itu pertama cek dulu jumlah datanya. Contoh, kita bakal contohkan lewat ini. Kita paste, kita enter. Oke, di sini ada 9 departemen yang memiliki huruf D di depno mereka. Nah, ada 9 departemen. Nah, lalu kita memasukkan apa? Kita melakukan insert, di mana menambahkan departemen baru yang memiliki D di depno-nya, yaitu departemen ini. Kita masukin di terminal kedua departemen new research dengan depno-nya itu D010. Oke, kita enter, lalu kita commit. Nah, oke. Lalu kita balik lagi ke terminal 1 dan melakukan query yang sama seperti di awalnya. Maka hasilnya akan berupa tabel yang sama tapi dengan jumlah data yang berbeda. Nah, terdapat 10 data padahal dengan query yang sama. Nah, itu adalah phantom reads gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.